Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu, tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersuka cita pada hari ini, amin. Kita mau sama-sama masuk dalam ibadah kita, memuji menyembah Tuhan, juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan Pentakosta ketiga, 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91 dengan iman. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Buat anugerah yang begitu besar bagi setiap kami. Sehingga siang hari ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah pada siang hari ini kami bawa hati kami bawa pikiran kami bawa suara kami, pujian kami, penyembahan kami persembahkan yang terbaik hanya untuk Engkau Raja kami, Yesus Kristus. Kami percaya ibadah siang hari ini ibadah yang mengandung janji, ibadah yang mengandung mujizat, ibadah yang mengandung kuasa yang daripada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Forever.
wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. And I try with all my might, and I just come with the fire that's slowly drifting. Oh, vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Say, you picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, and I thank God. Hey, what? Want not just to believe my doubts are burning like ashes in the wind. It's so long to my old friends, burden and bitterness. You can't just keep them moving. No, you ain't welcome here. From now Till I walk the streets of gold, I see how you save my soul. His river shine as far as You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hey, 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 hey. Lost another one. I am free. I am free. I am free. Come on, church, sing it out. And lost another one. I am free. I am free. Indeed. I am free. And lost another one. I am free. 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 And lost another one. I am free. 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 And lost another one. I am free. Come on. I am free. Hallelujah, hallelujah, Jesus. And lost another one. I am free. I am free. I am free. And lost another one. I am
Sama-sama kita katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sambil kami mengangkat tangan, kami bawa menyembah diri. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hari jemaat Tuhan lebih lagi kita deklarasikan, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hey, come on. Dia Raja yang berkuasa memerintah bersamanya. Saat Engkau bersabda, segala yang jadi nyata. Sorakan namanya Yesus, sorakan namanya Yesus. Mulut ke mulut pujian, keajaiban dan nyanyian. Bangsa bernyanyi karena Dia yang abadi. Serukan namanya Yesus, lebih keras lagi. Yesus, serukan namanya Yesus, Yesus. Serukan namanya Yesus, Yesus. Lebih keras lagi. Yesus, Yesus. Lebih keras lagi. Serukan, serukan namanya Yesus, Yesus. Serukan namanya Yesus, Yesus. Dia yang terawal Yesus, Yesus. Dia yang terakhir Yesus, Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hai Yesus, ajaib, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah ajaib, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Mari satu suara katakan, Raja mulia. Kita sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Serukan namanya Yesus, Yesus. Serukan namanya Yesus, Yesus. Serukan namanya Yesus, Come on. Yesus. Serukan namanya Yesus, Yesus. Dia yang terawal terakhir dalam segala hal. Dia selalu ada dalam setiap perkara. Serukan namanya Yesus, Yesus. Serukan namanya Yesus. Saya bilang serukan namanya Yesus, Yesus. Serukan namanya Yesus, Yesus. Siapa namanya Yesus, Yesus. Siapa namanya Yesus, Yesus. Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak. Hey, saat Engkau bersabda, segala yang jadi nyata. Hidup aku berubah karena semua anugerahnya. Hey, Kau yang layak ditinggikan. Kau layak ditinggikan. Engkau layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Kau layak memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung
perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia Tuhan. Great is thy faithfulness for every one of us. Always new every morning. Selalu baru setiap pagi. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya kudus hai segenap batinku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sebab besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Faithful love will never end. Your mercy, Lord, will never fail. I put my trust in you. I put my trust. I put my trust in you. You are the strength. You are the strength. The joy that overflows. I put my trust in you. Oh, I put my trust in you. Great is your faithfulness. It is new every morning. It is new every morning. Great is your faithfulness. It is new every morning. It is new every morning. Dan kekuatanku, harapanku, sukacita limpahiku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu. Besar, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Besar, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Besar setia, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Besar, besar setiamu, jauh, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. From it to it, you know.
It is new. every morning. It is new every morning. Great is your faithfulness. It is new. It is new every morning. It's always new. It is new every morning. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. It is new every morning. It is new every morning. Great is your faithfulness. It is new every morning. Always new. Always new every morning. Besar setiamu, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah Terlambat pertolongan-Mu. besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, kami naikkan syukur kami Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat anugerah, buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih dan rahmat-Mu selalu baru Dan tak pernah terlambat. pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Oh, haleluya, Yesus baik. Haleluya, haleluya, Yesus baik. Haleluya,
Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah ya Tuhan. Selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik. Kami punya Bapa yang baik senantiasa dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa syafaat bagi bangsa kami Indonesia. Kami nyatakan shalom-Mu turun atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Mulai dari titik nol kota Jakarta ini, kami nyatakan shalom-Mu turun atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Dalam setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia, setiap kota-kota yang ada di Indonesia, shalom-Mu turun ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, bangsa kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami Tuhan penuh dengan damai sejahtera daripada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan presiden kami, wakilnya Tuhan, anggota MPR, DPR, anggota TNI Polri yang terus berjaga-jaga atas bangsa kami. Kami juga minta roh yang takut akan Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Biarlah mereka menjalankan pemerintahan bangsa kami dengan roh yang takut akan Tuhan. Dan setiap keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, itu ada keputusan yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh penduduk Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami tahu ya Tuhan. Indonesia akan Engkau bawa menjadi Indonesia yang maju ya Tuhan. Engkau akan membawa Indonesia menjadi display-Mu atas bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus. Kami memberkati perekonomian bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau luputkan bangsa kami Tuhan dari krisis moneter dunia yang ada ya Tuhan Yesus. Dan kami tahu perekonomian bangsa kami juga Tuhan, Engkau yang pegang kontrol ya Tuhan Yesus. Semua anggota perbankan yang ada ya Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan Ibu Hermin. Semua wakil-wakil gembala yang ada. Kami juga menyerahkan gembala kami di tempat ini Tuhan. Pastor William beserta dengan Ibu Maulin. Semua tim pastoral yang ada Tuhan. Semua pengerja-Mu Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan roh yang unity daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau bergerak bersama-sama Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Karena kami percaya Tuhan kami akan membawa api Pentakosta ketiga itu Tuhan, mulai dari Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, kami doa buat hamba-hamba-Mu. Engkau berikan kesehatan, umur yang panjang daripada-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu. Kemanapun mereka melayani Tuhan, kami minta tanda heran dan mujizat itu selalu menyertai pelayanan mereka ya Tuhan Yesus. Keluar masuk mereka Engkau berkati. Keluar masuk mereka Engkau yang lindungi Tuhan. Semua kendaraan yang mereka pakai, tempat tinggal mereka Engkau juga lindungi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami yang datang ya Tuhan Yesus, saat kami lemah, Engkau yang menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Saat kami sakit, kami tahu kami sudah disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Bahkan saat kami menerima jalan yang buntu, kami tahu di depan kami pintu-pintu sudah terbuka di hadapan kami. Apa yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, belum pernah timbul di dalam hati kami. Itu Engkau sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan. Engkau yang membuka tingkap-tingkap surga bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami juga berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan, mulai dari anak-anak yang menyusui, anak-anak Sunday School ya Tuhan, anak-anak teens, anak-anak youth. Bahkan kami ada di marketplace dan di kuliah ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Pakai anak-anak muda ini ya Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi generasi kami ini ya Tuhan Yesus. Kami mau bergerak Tuhan di marketplace yang ada, di kantor-kantor yang ada ya Tuhan Yesus. Biar lahir pemuji penyembah yang menyembah Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran. Pakai anak-anak muda-Mu ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau akan membuat kami naik Tuhan bersama dengan Engkau. Engkau akan membuat kami Tuhan berlejat bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pastor Edo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau turunkan ya Tuhan pewahyuan yang baru daripada-Mu atas hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya, itulah firman yang akan memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Itu adalah firman yang akan menguatkan setiap kami. Itu adalah firman yang akan menghibur kami. Itu adalah firman yang akan menghajar kami, akan mendidik kami ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, kami menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Dan firman-Mu akan terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Angkat kedua tangan Bapak Ibu berkata, Jesus, you're able to break every chain. My life's in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Sekali lagi kita katakan, your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. My life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Engkau lebih dari cukup bagi kami ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Dan tidak ada tempat yang terbaik selain hadirat-Mu ya Tuhan. Kau berbicara, Kau menguatkan kami. Kau meneguhkan janji-Mu atas setiap kami. Yang membuat hati kami berkata, tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan semua kejadian dalam hidup kami. Menjadi rancangan yang baik terjadi dalam kami. Kami muliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami tinggikan Engkau lebih dari apapun ya Tuhan. Tangan kami angkat naik ke tahta-Mu dan kami berkata terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami sore ini Tuhan. Tegur kami, nasihati kami. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk mempersilahkan Kau berbicara, menegur kami semua. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuntun kami sekali lagi dengan firman-Mu. Kami buka hati kami dengan roh yang menyala-nyala. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus yang on fire, siap terima firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Terima kasih kepada pengembalaan setempat, Pak Weler dan Ibu Molin yang memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh belajar dan juga berbagi pada siang hari ini. Puji Tuhan, saya Edo Huta Barat senang sekali disambut sebagai keluarga di tempat ini dan setiap kali ada di sini, saya selalu merasakan ini kayak rumah sendiri. Jadi enak sekali ngobrol di depan saudara sendiri dan di depan keluarga sendiri. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya selalu digerakkan kok pengen bersaksi dulu ya Bapak Ibu Saudara. Tadi pada satu juga begitu. Ya Ricci sambil main ya Dek ya pelan-pelan. Ini Ricci saya kenal dari kecil, dari sejak masih kecil ya Ci. Ci sarangnya Ci. Bapak Ibu Saudara 2016 Tuhan izinkan kami diberkati untuk berlibur ke Singapura Bapak Ibu Saudara. Satu kasih karunia yang luar biasa buat kami. Kami tinggal di salah satu hotel yang menurut kami sangat baik.
Ada 2 kolam renang, ada kolam renang buat teens dan dewasa. Ada 1 kolam renang yang memang poolnya itu buat anak-anak kecil, Bapak Ibu Saudara. Lalu ada kesempatan saya membawa anak-anak untuk berenang sebentar. Pada waktu itu mamanya lagi siap-siap di kamar, saya turun duluan, Bapak Ibu Saudara, membawa 2 anak saya. Pada waktu itu yang paling besar 11 tahun, yang paling kecil sekitar hampir 5 tahun, 4 tahun begitu Bapak Ibu Saudara. Saya pastikan dulu pool yang untuk anak-anak ini betul-betul aman buat anak saya yang usianya 4 tahun, hampir 5 tahun ini Bapak Ibu Saudara. Waktu saya cek semuanya aman, lalu saya biarkan dia di kolam renang itu dan ternyata memang kolam renang itu adanya cuma sepinggang dia. Nah yang paling saya khawatirkan adalah kolam renang yang teens dan dewasa tadi Bapak Ibu Saudara. Karena anak saya yang 11 tahun kalau berenang di situ bisa saja tenggelam. Tapi puji Tuhannya dia masih seleher dia, jadi masih aman. Tapi saya memutuskan untuk jagain dia di kolam renang yang besar itu. Sementara yang kecil saya tinggal Bapak Ibu Saudara. Karena saya pastikan bahwa kolam renang itu aman. Pada waktu anak saya mulai berenang, yang usia 11 tahun tadi mulai berenang. Puji Tuhan itu saya enggak langsung berenang Bapak Ibu Saudara. Saya cuma berdiri di dalam kolam renang tapi cuma dari tepian Bapak Ibu. Saya masih bisa lihat ke sekeliling Bapak Ibu pada waktu saya bisa lihat, saya bisa putar kepala saya lihat. Saya masih bisa lihat sekeliling saya Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi kemudian adalah tanpa saya sadari ternyata kolam renang anak-anak yang tadi dimasukin oleh anak saya yang paling kecil tadi. Makin lama itu tekstur lantainya landai Bapak Ibu Saudara. Saya tidak sampai cek ke bagian itu dan ternyata anak saya yang hampir 5 tahun ini sudah tenggelam di dalam kolam renang itu Bapak Ibu Saudara. Tangannya berusaha untuk menggapai lantai paling atas daripada kolam renang tersebut. Tangan kecil tersebut mulai menggapai. Di dalam kolam renang yang tadi tanpa saya sadari tapi tiba-tiba ada suara di dalam hati saya yang saya tahu itu adalah Roh Kudus, tiba-tiba berkata, lihat ke belakang. Bapak Ibu percaya enggak kalau kita hidup taat sama suara Roh Kudus dan berani percaya kalau suara Roh Kudus datang kepada kita dan kita berani tunduk kepada apa yang Roh Kudus katakan. Percayakah Bapak Ibu bahwa hidup kita akan berjalan dengan kuasa? Ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu percaya boleh katakan amin. Waktu saya mendengar sesuatu yang tidak masuk akal ini melihat ke belakang, di saat saya pengen berenang mendampingi anak saya yang paling besar, tapi saya memutuskan mengambil respon yang tepat, mengambil keputusan yang tepat, untuk berani tunduk dan taat kepada apa yang Roh Kudus mau. Saat itu saya langsung melihat ke belakang dan yang saya lihat adalah saya tidak lagi melihat anak saya. Yang saya perhatikan adalah ada tangan yang kecil yang mencoba menggapai lantai daripada kolam renang yang ditempati oleh anak saya yang paling kecil. Apa yang terjadi? Saya bangkit dari kolam renang tersebut, saya lari dan saya dapatkan anak saya yang masih kecil ini Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, dia selamat, dia hidup, dia tidak mati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mengacu kepada judul hari ini, Tuhan kita adalah penolong yang luar biasa. Dia sanggup menolong kita tepat pada waktunya. He is always on time, katakan amin. Dia selalu tepat waktu memberikan pertolongan kepada kita. Tapi masalahnya adalah respon apakah yang kita miliki sebelum kita mengalami pertolongan itu. Karakter apakah yang kita harus tabur, keputusan apakah yang kita harus miliki agar setiap kita berpotensi mengalami pertolongan yang tepat waktu. Ternyata tidak kepada semua orang Tuhan menurunkan pertolongan tepat waktu Bapak Ibu Saudara. Dia memilih orang yang tepat, yang memiliki respon yang benar, yang memiliki keputusan yang benar, yang memiliki karakter yang benar. Coba perhatikan sebentar ke depan. Tindakan kita hari ini, respon kita hari ini akan selalu membawa dampak apa yang terjadi kemudian yang akan Tuhan akan lakukan terhadap kita dan keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Be alert, hati-hati dengan respon kita. Hati-hati dengan keputusan kita. Hati-hati dengan karakter kita. Waktu kita mengalami musim-musim yang tidak baik, waktu kita mengalami proses, sekali lagi hati-hati. Karena apa yang kita lakukan hari ini, respon apa yang kita kerjakan hari ini, karakter apa yang kita lakukan hari ini di hadapan Tuhan, sekali lagi akan sangat berdampak kepada apa yang terjadi kemudian dalam kehidupan kita, keluarga kita. Bahkan itu menjadi satu warisan yang akan dialami oleh anak-anak kita. Yang percaya boleh katakan amin.
Nah sore ini kita akan belajar bersama-sama dari dua pribadi Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar lewat dua pribadi ini, mana respon yang tidak perlu kita lakukan, mana keputusan yang tidak perlu kita ikuti, mana karakter yang tidak perlu kita contoh, agar di musim-musim yang sulit ini, di tahun-tahun yang sulit ini, kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan bawa mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Seberapa banyak yang membutuhkan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Enggak semuanya lambaikan tangan ya. Apakah semua membutuhkan? Saya membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Wow, semuanya tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah coba kita perhatikan sebentar apa yang terjadi dengan Saul Bapak Ibu Saudara. Apa yang Saul lakukan di hadapan Allah, apa tindakan-tindakan Saul yang ternyata kemudian sangat berdampak kepada kehidupannya secara keseluruhan, bahkan juga berdampak kepada keluarganya. Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan contoh yang pertama, Saul. Kita buka langsung saja ayatnya. Coba buka bersama saya 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-3. Yang sudah bersama saya katakan amin. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Saya kenalkan dikit Saul. Saul ini menjadi raja pertama atas bangsa Israel. Tapi tunggu dulu, Saul dipilih bukan karena kehendak Tuhan. Saul dipilih karena permintaan rakyat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Mereka udah bosan dengan kepemimpinan seorang nabi. Apalagi pada waktu itu kenabian di sana sudah tidak efektif. Sudah tua, tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan sehingga tuntunan Tuhan jarang diperdengarkan kepada bangsa Israel. Lalu bangsa Israel meminta dipilihkan atau dibangkitkan seorang raja. Seperti kerajaan-kerajaan yang lain di sekitar kerajaan, di sekitar bangsa Israel. Sampai akhirnya dipilihlah Saul. Tapi bukan atas dasar inisiatif Allah. Tapi berdasarkan tuntutan rakyat. Itu dia. Kita lanjutkan ayatnya. Ayat yang kedua berkata apa? Coba diklik ayat yang kedua, lanjut. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kita baca bersama-sama, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat yang ketiga berkata apa? Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ada satu perintah Tuhan yang turun kepada Saul. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Satu perintah untuk mengalahkan orang Amalek, menumpas segala sesuatu yang ada padanya dan tidak boleh menyisakan apapun. Tapi masalahnya adalah, coba kita lompat ke ayat yang ke-9. Bantu saya di sana, 1 Samuel 15 ayat yang ke-9. Coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Berbanding dari ayat yang ketiga dengan ayat yang ke-9, kita menemukan ada satu perintah Tuhan turun kepada Saul. Tapi masalahnya adalah Saul cuma mendengar, tapi tidak mendengarkan. Saul mendengar, tapi tidak melakukan. Apa yang dilakukan Saul kemudian berbanding terbalik dengan apa yang firman Tuhan katakan. Betul Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan berkata apa? Yang Saul lakukan berbanding terbalik dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saul melakukan apa yang Tuhan tidak suruh lakukan. Saul mengejar untuk melakukan apa yang Tuhan tidak suruh lakukan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, di ruangan ini tidak ada gereja Tuhan seperti itu. Setiap hari cuma dengar firman Tuhan, tapi keluar dari ruangan ini, kita bukan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita melakukan berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan katakan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan apa yang Tuhan tidak suruh. Masalahnya adalah, coba perhatikan ayat 10 sampai 11 Bapak Ibu Saudara. Boleh bantu saya 1 Samuel 15 ayat yang ke-10. Tetapi Saul, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian, ayat 11 berkata apa? Coba. Aku, sama-sama dong Bapak Ibu 2, 3. Aku
menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ini pun Tuhan tidak menjawab seruan daripada Samuel. Tuhan berkata, aku menyesal. Kata menyesal dalam bahasa Ibrani mengambil kata nakam. Apa itu artinya? Berubah pikiran. Bapak Ibu, ternyata Tuhan bisa berubah pikiran loh. Yang tadinya mungkin menurunkan perlindungan buat kita, yang tadinya mungkin menurunkan berkat buat kita, yang akan melepaskan janji-janjinya kepada kita, tapi waktu kita dilihat tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang kita lakukan adalah justru sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, sekali lagi be alert. Tindakan kita hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, kalau berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan katakan, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari firman Tuhan. Hati-hati saudara, karena apa? Tuhan bisa nakam. Tuhan bisa berubah pikiran. Yang harusnya seumur hidup kita, Tuhan melindungi kita. Yang harusnya seumur hidup kita bersama keluarga kita, ada sebuah warisan ilahi turun kepada anak-anak kita. Tiba-tiba karena kita dilihat tidak tunduk dan taat kepada firman Allah, Tuhan menjadi berubah pikiran. Coba kita lompat sebentar ke ayat 24 Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-24. 23, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul udah tahu yang dia lakukan bakal mengandung dosa. Saul sudah mengerti bahwa apa yang dia lakukan pasti menyimpang dari apa yang Tuhan katakan. Tapi justru tetap dia lakukan dosa. Bapak Ibu Saudara, ada banyak gereja Tuhan di luar sana udah dinasehati, udah ditegur, udah diajar, bahkan mendapatkan pesan pribadi dari Roh Kudus untuk bertobat, untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat, untuk tidak melakukan dosa. Tapi ada banyak gereja Tuhan di luar sana tetap melakukan dosa. Masalahnya adalah dosa akan membuat kita terlempar dari hadapan Allah. Katakan amin. Tapi pertobatan akan selalu membawa siapapun yang berani memutuskan bertobat dari dosa akan dibawa kembali ke hadapan Allah. Berbicara terlempar dari hadapan Allah adalah orang-orang tersebut tidak akan pernah mengalami keselamatan yang datang dari tangan Tuhan. Orang-orang yang tetap memutuskan tinggal dalam dosa, tetap melakukan dosa, sekalipun sudah tahu itu dosa, sekalipun sudah ditegur, diingatkan, dinasehati, percayalah orang-orang yang memiliki keputusan seperti ini, yang terus hidup di dalam dosa, tidak akan pernah mengalami perkenanan Tuhan. Ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Saul udah tahu itu dosa. Saul udah tahu yang dia lakukan itu menentang kebenaran Allah. Tapi dia tetap lakukan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Coba apa yang terjadi selanjutnya. Coba baca ayat 25-26 Bapak Ibu. 1 Samuel 15, 25-26. 23, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dosa yang diampuni adalah dosa yang Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Tapi waktu Saul mengakui dosanya, Bapak Ibu Saudara ini perhatikan ya. Coba kembali ke ayat yang tadi, 1 Samuel. Belum, ya. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Coba ayat yang ke-26 berkata apa? Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu, baca bersama-sama dengan keras 2-3, Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Saul mengakui dosanya, sekalipun Saul mengakui pelanggarannya, tetap saja Tuhan menolak Saul. Kata menolak dalam bahasa Ibrani, saya temukan kata ma'as. Bersama saya katakan ma'as. Ma'as artinya adalah mengabaikan, tidak lagi mengindahkan.
Bapak Ibu Saudara, ternyata waktu kita menolak melakukan firman Tuhan, waktu kita ditegur, dinasehati, tapi keputusan kita tetap tidak mau melakukan firman Tuhan, memutuskan melakukan apa yang Tuhan dah suruh, yang terjadi adalah Allah bisa maas. Tidak lagi peduli sama hidup kita. Mengabaikan hidup kita. Tuhan udah gak turun tangan sama hidup kita, gak mau intervensi sama hidup kita. Karena apa? Kita ditemukan dalam kehidupan kita sedang melakukan sesuatu yang tidak sepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu jangan tabur kehidupan seperti ini. Di tengah-tengah kita mengalami masa-masa yang sulit, di tengah-tengah kita mengalami proses yang tidak mudah, udah sepatutnya kita bukan hanya dengar firman Tuhan, putuskanlah untuk melakukan firman Tuhan tanpa mengurangi dan tanpa menambahi. Lakukan sepenuhnya apa yang Tuhan katakan. Katakan amin. Apa yang kita dengar dari firman Allah, apa yang kita dapatkan dari Roh Kudus, percayalah waktu kita lakukan. Maka ketaatan waktu kita melakukan firman Allah, ketaatan dalam melakukan apa yang Roh Kudus mau, maka hidup orang seperti itu akan berjalan dengan kuasa. Ada perkenanan Tuhan turun dalam kehidupan orang-orang yang berani memutuskan melakukan firman Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Nah yang lebih parah dari sana, coba kita lompat ke 1 Samuel pasal yang ke-31, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga. Coba kita baca. 1 Samuel pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Perhatikan Bapak Ibu, 2-3, kemudian, baca sama-sama yuk, makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Klik lagi ayat keempat, next. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini, menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Apa yang terjadi kemudian? Baca Bapak Ibu, 2-3. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya alias bundir di atas pedang, Bapak Ibu Saudara. Saul memutuskan bunuh diri ke atas pedang tersebut. Coba kita lanjutkan ayat yang kelima. Ketika pembawa senjata melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Coba ayat 6. Kita baca dengan keras Bapak Ibu, 2-3. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Dan yang lebih tragis lagi, coba kita buka ayat yang ke-9. Udah mati bunuh diri pun masih mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Baca, mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang-orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Hal-hal yang buruk, kejadian-kejadian yang mengerikan itu terjadi dalam kehidupan Saul. Bukan hanya Saul, tapi ketiga anaknya, pasukannya dan semua pengiringnya ikut mati, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat ke depan sebentar, yang sudah lihat tangan saya katakan amin. Bapak Ibu percaya nggak bahwa Allah kita maha kuasa? Percaya enggak Allah kita dahsyat? Percaya enggak dia memiliki providensia, kemahakuasaan yang tidak memerlukan bantuan manusia untuk melakukan sesuatu apapun. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Membuka pintu yang tertutup terbuka. Langit tembaga diubah menjadi tingkap-tingkap langit yang terbuka. Katakan amin. Yang mustahil dia ubah menjadi tidak mustahil. Percayakah Bapak Ibu bahwa Allah kita sanggup melakukannya? Tapi kenapa kepada Saul dia tidak melakukan? Kenapa pada waktu dia tidak bunuh diri Tuhan mencegah dengan cara yang ajaib? Kenapa Tuhan tidak melakukan intervensi kepada Saul? Perhatikan sekali lagi. Coba cek tindakan kita. Coba cek sikap hati kita. Coba cek respon kita. Apa yang kita lakukan hari ini? Apakah kita memilih takut akan Tuhan? Karena berbicara takut akan Tuhan adalah seseorang yang berani memutuskan memiliki integritas. Apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan sama bobotnya. Seseorang yang berani tetap mengejar keilahian, sekalipun ada orang, tidak ada orang, dia tetap mengejar keilahian. Mau dilihat orang, tidak dilihat orang, memutuskan untuk tetap melakukan kebenaran. Mau dipuji, tidak dipuji, tidak masalah. Bagi dia, kebenaran adalah hal yang mutlak. Itu yang harus saya kejar. Orang yang takut akan Tuhan adalah mereka yang berani berdiri di atas fondasi sebuah keputusan untuk mempertahankan keilahian. Menghormati Allah dalam kekudusan.
sekalipun kondisinya tidak baik-baik saja. Sayangnya, Saul tidak lakukan itu. Sayang banget. Oleh karenanya perhatikan apa yang kita lakukan hari ini. Karena itu akan menjadi satu kirbat yang akan membawa dampak kemudian apa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan juga kepada keluarga kita. Haleluya. Boleh minta di F sebentar, Ci. Tahu lagu ini Bapak Ibu? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Seru banyak yang percaya bahwa Allah kita selalu always on time. Selalu tepat waktu. Percaya Bapak Ibu Saudara? Selalu tepat waktu. Dia punya cara yang tepat untuk menolong kita tepat pada waktunya. Pernah ngalamin? Pasti surprise banget kan? Wow, kaget banget. Nah kita akan lihat kejadian itu dalam kehidupan Daud Bapak Ibu Saudara. Coba kita perhatikan sebentar ayat-ayat ini. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. Kita banyak baca ayat dulu Bapak Ibu Saudara ya. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. Kita baca Bapak Ibu. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu coba baca Bapak Ibu. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah kau akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud. Pergilah, kalahkan orang Filistin dan selamatkan Kehila. 3 bilang apa? Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini itu di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ayat 4 berkata apa? Lalu bertanya pula Allah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Coba kita baca ayat yang kelima dengan keras 2-3. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Tepuk tangan dulu buat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sorakan haleluya. Bapak Ibu kita pelajari bersama-sama ini yang kita harus putuskan. Di saat kita mengalami masa-masa yang sulit, tolong teladani apa yang Daud lakukan. Dalam tindakannya sebelum melakukan apapun, sebelum bergerak, sebelum melakukan aktivitas apapun, sebelum memutuskan mengerjakan sesuatu, Daud melepaskan karakter ini, bertanya. Pak baju garis-garis, kalau ada orang yang suka bertanya, ya kita abaikanlah dia mungkin agak kurang ya Pak ya, kurang pinter barangkali. Tapi kalau ada orang yang bertanya Pak, kira-kira orang itu karakternya seperti apa sih Pak? Masih belum yakin, karakter Pak. Kalau bertanya, Pak mohon maaf Pak saya mau nanya dulu Pak, kalau jalan ke kebun apa itu yang, kebun kacang itu Pak sebelah mana ya Pak ya? Kalau saya tanya gini berarti saya orangnya, masih ragu ya Pak ya, oke. Tapi saya bukan itu yang saya mau, iya Pak. Kalau saya masih bertanya gitu, berarti sebenarnya sikap apa sih yang saya lagi lepaskan? Hah? Siapa? Coba, nanti yang dapat bisa jawab ini dapat permen kali ya. Gak boleh anti gula sekarang. Coba ibu, kira-kira kalau ada orang yang bertanya itu karakternya apa sih yang sedang dilepaskan? Make sure, dia make sure. Kalau kita bilang rendah hati, setuju gak Bapak Ibu Saudara? Rendah hati ya Pak ya. Orang yang bertanya itu karena dia rendah hati. Gak merasa lebih tahu, betul gak? Gak arogan, gak merasa lebih hebat. Mungkin punya pengalaman. Bapak Ibu percaya gak Daud punya pengalaman hebat? Percaya gak Daud punya pengalaman hebat? Dia punya masa-masa di mana dia berhadapan dengan banyak musuh.
punya pengalaman yang hebat dengan Tuhan. Tapi pengalaman bukan merupakan sebuah identitas. Bukan sebuah petunjuk. Karena banyak orang di luar sana mengandalkan pengalaman. Padahal ada pribadi yang jauh lebih berpengalaman daripada orang pintar, orang hebat, orang kaya, orang populer. Orang yang punya ilmu yang lebih dahsyat. Ada satu pribadi yang sanggup memberikan direction kepada kita. Yang sanggup menuntun kita kepada keselamatan. Yang sanggup menuntun kita kepada kemenangan. Yang sanggup menuntun kita kepada kebenaran. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Masalahnya banyak orang udah tidak lagi tanya sama Roh Kudus. Udah tidak lagi tanya sama Tuhan, apa-apa lakukan sendiri, putuskan sendiri, merasa tahu, merasa hebat, merasa punya pengalaman. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita ingin mengalami pertolongan tepat pada waktu, banyak-banyak tanya Tuhan. Banyak-banyak tanya Tuhan. Taruh kerendahan hati, dalam bahasa Ibrani kata kerendahan hati disebut anava, lemah lembut, fleksibel, bebas dari kesombongan, bebas dari arogansi. Roh Kudus bilang kiri, kiri. Roh Kudus bilang kanan, kanan. Roh Kudus bilang belok, belok. Roh Kudus bilang berkati, berkati. Roh Kudus bilang puasa, puasa. Amin. Amin. Orang-orang seperti ini akan berpotensi mengalami pertolongan tepat waktu, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah masa yang sulit, udah jangan sombong, udah. Udah jangan arogan. Jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. Udah tundukkan diri kita untuk setiap hari Tuhan. Hari ini Tuhan, aku harus melangkah enggak ya Tuhan. Saya seorang WL Bapak Ibu Saudara. Setiap kali saya hendak memimpin pujian seminggu, 2 minggu sebelumnya. Saya selalu tanya Roh Kudus. Bapak, Roh Kudus, Bapak itu pengennya saya nyanyi lagu apa ya? Setiap kali saya pengen memimpin pujian. Biar lagu-lagu yang saya naikkan itu datang dari hati Bapak. Lagu-lagu yang saya naikkan itu merupakan lagu-lagu yang menyukakan hati Bapak. Apa yang terjadi waktu kita punya hati yang bertanya? Setiap kali kita menemukan jawaban dari Tuhan dan waktu kita melakukan, yang terjadi adalah ketaatan itu selalu mengandung kuasa. Ada kemuliaan, ada perkenanan, ada pembelaan Tuhan yang turun di hati orang-orang yang berani, fleksibel dan berani nurut, legowo, melakukan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu tabur karakter ini. Coba kita perhatikan lagi 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-5. Coba kita di sini. Setelah Daud bertanya, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dilakukan Daud? Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya lah kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Apa yang Tuhan perintahkan, dari apa yang Daud tanya, apa yang Tuhan perintahkan, itu pula yang Daud lakukan. Amin. Karakter yang kedua yang saya temukan atau saya pelajari, Daud memiliki ketaatan. Bersama saya katakan ketaatan. Dalam bahasa Ibrani ketaatan itu disebut syama. Dia mendengarkan, lalu berani memutuskan memberi seluruh hatinya untuk tunduk dan patuh tanpa curiga, tanpa bantahan. Karena dia percaya, katakan amin. Bukan hanya dengar, lalu kemudian ngeleos gak melakukan. Tapi dia dengar, dia memberikan hati sepenuhnya dari dalam untuk percaya. Tanpa curiga, tanpa bantahan. Dia tahu apa yang dilepaskan oleh pemimpinnya, oleh Tuhan. Itu mendatangkan kebaikan buat dia. Makanya dia lakukan. Amin. Coba lihat ke depan sini Bapak Ibu Saudara. Ya di sini, dimulai dari ya di dalam sini. Banyak orang ya-nya cuma di mulut, tapi di hatinya menggerutu, jelek-jelekin pemimpinnya. Masalahnya waktu kita hormat sama pemimpin, sekalipun apa yang dikatakan tidak masuk akal, sekalipun apa yang dia katakan mungkin akan membuat kita bayar harga. Percayalah waktu kita tunduk sama pemimpin, kita bukan hanya tunduk sama manusianya saja, tapi kita sedang tunduk sama otoritas Tuhan di dalam dirinya. Kita sedang hormat dan tunduk kepada Tuhan di dalam diri pribadi itu. Daud memutuskan memiliki ketaatan, berani tunduk dan memberikan seluruh hatinya sepenuhnya untuk percaya tanpa bantahan, sekalipun harus berkorban dan bayar harga. Pastor Joni boleh bersaksi sebentar gak? Boleh ya. Cuma ini agak menyakitkan secara manusia.
2013 Bapak Ibu, saya pimpin di MDPJ, Menara Doa Pelayanan Jemaat di Sentul, di hadapan 12.000 orang. Saya masih ingat pada waktu itu kami ada 3 worship leader. Ada saya, ada Kak Roli dari JIS, ada Bapak Gembala di sini, Bapak Pendeta Weliar Kauntu. Saya masih ingat, saya nyanyi lagu ini waktu itu. Majesty, Majesty, Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in Your hands. Waktu saya nyanyi lagu ini, gembala kita itu Pak Nikon masuk, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi kemudian? Waktu Pak Nikon naik ke atas panggung, tiba-tiba beliau berkata, saya tidak merasakan apa-apa. Saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, bagi seorang worship leader, kalau kita menemukan kalimat dari pemimpin kita seperti ini, aduh kita tuh rasanya kayak gagal gitu ya Bapak Ibu. Aduh Tuhan. Tapi saya masih agak punya kesempatan, oh mungkin bukan karena saya ya, ada 3 orang kok di sini. Tapi yang paling luar biasanya Bapak Ibu, ternyata penyebab dari seluruh hadirat yang tidak ada itu adalah Edo Huta Barat. Pak Niko telepon gembala kami almarhum Pendeta David Cakra Wisaksana di Kota Bandung, Bapak Ibu Saudara. David, kasih tahu Edo, berjaga-jaga. Kasih tahu dia, berjaga-jaga. Kira-kira enak gak Bapak Ibu dalam tanda kutip ya, dikoreksi di depan 12.000 orang. Enak gak? Enak gak Bapak Ibu Saudara? Lalu disuruh berjaga-jaga. Saya dipanggil sama gembala saya Pak David. 4 mata kami bicara. Pak David itu orangnya bapak banget Bapak Ibu Saudara. Sangat bapak, gembala saya itu. Pak David bilang gini, Edo yang salah itu bukan kamu. Yang salah itu pemusik. Dia gak bisa ngikutin kamu. Yang salah itu bukan kamu. Pemusiknya gak bisa ngikutin kamu. Enak dong dibela sama gembala, betul gak Bapak Ibu? Punya kesempatan untuk berkata, hore aku benar. Tapi waktu Pak David gembala kami berkata seperti itu sekalipun dia membela saya. Roh Kudus itu taruh perkataan-perkataan di hati saya. Dan saya berkata kepada David, Pak David, bukankah saya harusnya bersyukur Pak? Ditegur Tuhan lewat gembala. Bukankah saya harusnya bersuka cita Pak? Ditegur dan dikoreksi untuk mengalami pertobatan melalui gembala kita. Izin Pastor Adi, boleh ke depan sebentar? Saya berkata kepada Pak David pada waktu itu, sama tinggi kita ya? Oh, enggak ya, 184 ya? 182, saya 178 Pak Adi. Bapak Ibu pada waktu itu saya berkata kepada Pak David, ini gak tahu hikmat dari mana, saya tahu itu dari Roh Kudus. Saya bilang Pak David, gak ada orang yang bisa melihat kotoran di belakang punggungnya Pak. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membersihkan kita dan membersihkan kotoran di belakang punggung kita. Kita gak boleh pilih caranya. Bahkan kita juga nggak boleh pilih situasinya seperti apa. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membersihkan kotoran di belakang punggung kita. Yang percaya katakan amin. Thank you Pastor Adi. Lalu Pak David berkata, oh gitu ya. Ya udah, oke. Ternyata proses saya tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Departemen musik kami di Kota Bandung Rayon 2 mendrop pelayanan saya. Di tempat-tempat yang saya 10 tahun sudah tidak pernah pelayanan di sana. Saya dikirim ke tempat-tempat itu Bapak Ibu Saudara. Puncaknya, saya tutup dengan ini kesaksian saya. Saya diutus ke satu tempat namanya Haur Gelis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu Haur Gelis, saya diutus ke tempat itu. Yang jemaatnya cuma 2 Bapak Ibu. Saya disuruh mimpin di sana. Yang uniknya adalah waktu saya sampai ke tempat itu, waktu gembalanya lihat saya, gembalanya kaget. Loh kok di sini di jadwal? Didisiplin ya? Lagi mengalami hukuman ya? Waduh. Iya Pak, sebutlah seperti itu Pak, saya bilang gitu. Oh benar kan? Lagi disiplin ya? Lagi mengalami dihukum ya? 2 kali dikatakan. Baik Pak, iya Pak, mungkin seperti itu Pak. Tapi saya dijadwal di sini loh Pak. Saya dijadwalnya memang datangnya ke sini Haurgelis. Saya mau taat dengan Tuhan melalui jadwal di tempat ini. Bapak Ibu, waktu saya berani taat, apa yang saya lakukan? Sepanjang pujian penyembahan, sekalipun cuma 2 orang jemaat di depan saya tetap memimpin pujian dengan on fire. Saya lompat, saya berteriak, saya melakukan dengan menyala-nyala, tanpa mengurangi sedikit pun. Saya lakukan dengan segenap hati. Saya lakukan sepenuhnya karena untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Waktu kami makan siang, apa yang gembalanya katakan? Edo,
Kok kamu nggak beda ya mimpin di depan 2.000 orang dengan memimpin 2 orang? Kok kamu tetap semangat? Rohmu tetap nyala-nyala? Kok kamu tetap on fire? Kok nggak beda? Ketaatan kepada Tuhan akan membuat kita tahu tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hanya untuk menghormati Dia. Saya bilang sama gembalanya, yang saya layani bukan jumlah jemaat, Pak. Yang saya layani bukan besar atau kecilnya gedung gereja. Yang saya layani adalah Raja di atas segala raja yang hadir di tempat ini dan juga hadir di tempat-tempat lain. Itu pusat penyembahan yang saya lakukan untuk menyenangkan Dia selama-lamanya. Waktu Daud melepaskan ketaatan, dia tahu yang dia lakukan bukan untuk manusia. Yang dia lakukan adalah sesuatu yang untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Setiap kali kita taat, percayalah kita sedang memuliakan Tuhan. Setiap kali kita taat melakukan apa yang Tuhan katakan tanpa mengurangi dan menambahi, percayalah kita sedang memuliakan Tuhan. Tuhan sanggup menurunkan pertolongan tepat pada waktunya kepada orang-orang yang berani memuliakan Dia dalam ketaatan. Sekalipun tidak mudah, sekalipun tidak masuk akal, tapi waktu kita memutuskan berani melepaskan hati yang taat kepada perintah Tuhan, percayalah ada perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita. Dan itu akan menjadi warisan yang akan turun kepada anak dan cucu kita. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Coba kita perhatikan apa yang terjadi kepada Daud. Coba lihat 1 Samuel 23, langsung lompat aja 25-26. Kita selesai di sini. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi kepada Daud? Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Baca bersama-sama, lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Ini Daud tidak dibunuh Bapak Ibu Saudara oleh Saul dan seluruh pasukannya. Ayat 26 coba kita baca. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orang yang untuk menangkap mereka. Lanjut 27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Saya simpulkan 25-27 Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud dikejar oleh Saul dan seluruh pasukannya. Sampai akhirnya Daud tiba di padang gurun Maon. Satu padang gurun yang tidak memiliki jalan keluar. Daud tiba di tempat yang tidak ada jalan keluar, jalan buntu. Dia udah stuck di sana, nggak bisa lagi lari kemana-mana. Lalu Saul dan pasukannya mengepung dia. Waktu Daud coba lari ke sini, Saul ke sana, pada akhirnya tertangkap Bapak Ibu Saudara. Daud tertangkap dan dalam beberapa bacaan yang lain saya temukan Bapak Ibu Saudara. Saul itu menghunuskan pedangnya hendak membunuh Daud. Sudah menghunuskan pedangnya dan sudah pasti Daud akan mati Bapak Ibu Saudara. Ayat 26 udah jelas berkata, akhirnya Saul menangkap Bapak Ibu Saudara, menangkap Daud. Sudah menghunuskan pedangnya hendak membunuh Daud Bapak Ibu Saudara. Coba tapi perhatikan apa yang terjadi ayat yang ke-27. Kita baca sekali lagi. 1 Samuel 23 ayat 27. 23. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul. Seorang kurir, seorang messenger. Dalam bahasa aslinya disebut malak, utusan surga. Malaikat. Tiba-tiba ada intervensi dari surga. Ada intervensi ilahi menolong Daud. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kurir ini harus lari dengan kecepatan yang tidak boleh kurang dari negeri Saul selama 6 hari. 6 hari yang lalu Tuhan udah ngomong, aku akan turunkan pertolongan kepada Daud. Katakan amin. 6 hari yang lalu dia start lari, kecepatannya tidak diubah, dia berlari dengan kecepatan yang stabil. Sampai di hari ke-6 tiba tepat di depan Saul untuk berkata, kamu harus pulang. Karena orang Filistin sedang menyerbu negerimu. Kalau kamu tidak pulang, istrimu mati, negerimu hancur. Kira-kira siapa yang kirim orang ini Bapak Ibu Saudara? Coba jawab dulu Bapak Ibu. Siapa yang bisa kirim orang yang tepat pada waktunya? Siapa yang bisa mengirimkan dan menggerakkan orang dari 6 hari yang lalu, Tuhan udah rancangkan pertolongan dalam hidup Daud. Tuhan udah merancangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Perlindungan, pertolongan di saat dia terancam mati. 6
6 hari yang lalu Tuhan udah kerja. Amin. Tuhan udah memikirkan. Tuhan terlibat dalam kehidupan Daud. Sama Bapak Ibu Saudara. Waktu kita punya kerendahan hati. Waktu kita punya ketaatan. Dan memiliki takut akan Tuhan. Saya percaya jauh-jauh hari Tuhan tahu cara menolong kita. Dia sanggup merancangkan rancangan yang terbaik untuk menolong kita tepat pada waktunya. Tunggu, sabar, tetap rendah hati, tetap taat, tetap takut akan Tuhan. Sebab waktunya pasti tiba, ada pertolongan tepat waktu yang akan Tuhan curahkan bagi setiap kita. Jangan terburu-buru, jangan membelakangi Tuhan, jangan punya hati yang tidak taat, jangan berontak, jangan bersungut. Tetap rendah hati, tetap taat, tetap takut akan Tuhan. Maka lihat, caranya akan ada intervensi ilahi. Surga akan turun tangan, kerajaannya akan turun tangan. Dan kita akan dibawa mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Sebanyak yang merindukan pertolongan tepat pada waktunya. Bapak Ibu, tidak ada yang kita harus tabur hari-hari ini. Selain menabur kerendahan hati. Amin. Apa-apa tanya Tuhan. Apa-apa tanya Roh Kudus. Tabur ketaatan. Katakan amin. Tabur ketaatan. Dalam ketaatan ada kuasa yang akan membawa hidup kita terus ada dalam perkenanannya. Dan tetaplah pilih takut akan Tuhan. Untuk menghormati Dia. Tuhan yang sanggup mencurahkan pertolongannya bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jesus, I was tossed in the water, but I never be went under. You were always on time. Sama-sama yuk. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. Katakan, Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You are always, always, always on time. Angkat tangan kita sama-sama. Always, always, Always on time. always on time. You are always, You are always, always, always on time. you are always, You are always, always, always on you are always, You are always, always, always on time. You are always, always, always on time. you are always, You are always, 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 always on always on time. time. You are always, always, always on time. Jesus, katakan, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. you were Always on time. Jemaat katakan, Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Come on, raise our hands together. Call His name. When I went through the fire, Dia ada di sana. Amin. Katakan lebih lagi. Jesus, Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were
always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. You are always, always, you are always on time. You are always, always, always on time. You are always, Jesus, always on time. You are always, you are always, you are always on time. Sometime you are always. Yang percaya angkat kedua tangan kita sama-sama. Katakan, you are always, always, always on time. You are always, always, you are always, you are always, always on time. Hey, you are always, always, you are always on time. You are always, always, amen, always on time. You are always, always, always on time. Biar musik saja, angkat kedua tangan kita, terima janjinya. Engkau adalah orang-orang yang dipilih untuk mengalami pertolongan on time. Tuhan menaruh dalam hidupmu, kepada keturunanmu, kepada keluargamu, kepada anak-anakmu. Dia berikan masa depan, pertolongan, perlindungan. Tuhan curahkan bagi setiap umatmu, Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terima pertolongan itu. Hai engkau yang mengalami terancam, terjepit, mengalami masa-masa yang sulit, terima pertolongannya sore ini. Dia sanggup, dia sanggup, dia sanggup. Dia sanggup melakukan, dia sanggup menciptakan pertolongan itu dengan cara yang ajaib. Syaralalalalabayanaboralaba, syadadakaralalalalalalabo, syadadakaralalalalalalabo, syadadalalabo. Terima saudara pertolongan Tuhan, terima jawaban Tuhan dalam hadiratnya. Alami warisan ilahi yang dicurahkan sore ini dalam hadiratnya. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Keluarga-keluarga bergandengan tangan, Bapak Ibu Saudara. Suami istri bergandengan tangan, terima janjinya, terima pertolongannya. Anak-anak muda, angkat kedua tangan saudara, terima pertolongannya, terima janjinya. You are always, always, always on time. Sebentar. Ada seseorang yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya tumpang tangan. Saya tahu pribadi ini udah lama nunggu jawaban Tuhan. Ibu terima ya Ibu ya. Ibu terima ya. Ibu terima ya. Terima ya Bu. Terima ya Bu. Engkau dipilih Bu.
Penantianmu Tuhan jawab Ibu. Dia tahu, dia melihat kesabaran, ketahanan, kekuatan. Terima saat ini Ibu, terima Ibu. Terima. Yes. Dalam nama Yesus. Yes Lord. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Terima janji Tuhan. Terima janji Tuhan. Terima janji Tuhan. Terima janji Tuhan. Tuhan punya cara yang bukan cara manusia. Dia punya waktu dan bukan waktunya manusia. Dalam nama Yesus. Mari kita tutup ibadah ini, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Terima kasih buat setiap firman yang boleh kami dengar. Kami tahu Tuhan, biar firman itu jatuh di tanah yang subur dan firman itu bertumbuh Tuhan. Dan buat setiap jemaatmu tempat ini Tuhan, pakai kami semakin dekat dengan Engkau. Di akhir zaman ini Tuhan, biar kami serupa gambaranmu Tuhan. Berkati hambamu Pastor Edo Tuhan, dimanapun dia berada. Kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan berlimpah atas hidup hambamu bersama keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih. Kalau kami yang berpisah sesuatu sama lain Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan sempurna. Tutup muka setiap kami dan kuasa dari Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami angkat tangan kami mau terima berkat dari Tuhan. Orabaya shikarala balabalaba. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyanding engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan menjemput kita kalau bahkan sampai selama-lamanya. Setiap jemaat yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday.